Keinformasi Witan pemirsa PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI meraih kinerja positif di tahun 2024. Perseroan kompak membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih di sepanjang tahun lalu. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI berhasil mengantongi laba bersih sebesar Rp623,91 miliar di tahun 2024. Catatan ini meningkat 131,04% secara tahunan dari capaian di 2023 di Rp270,03 miliar. Sementara pendapatan bersih perseroan tercatat senilai Rp2,83 triliun, meningkat 31,21% year on year dari perolehan tahun 2023 di Rp2,15 triliun. Pendapatan bersih perseroan berasal dari penjualan tanah dan bangunan yang berkontribusi sebesar Rp2,77 triliun atau tumbuh 30,68% year on year. Adapun dari segmen operasi real estate penyumbang mayoritas ke pendapatan perseroan sebesar Rp2,83 triliun, namun di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok pendapatan perseroan ikut naik 15,53% di Rp1,24 triliun dari Rp1,08 triliun di 2023. Raihan ini membuat perseroan mengantongi laba kotor senilai Rp1,58 triliun, masih naik 48,91% dari capaian Rp1,07 triliun di 2023. Per 31 Desember 2024 jumlah aset perseroan mencapai Rp45,38 triliun, naik dari Rp33,71 triliun per 31 Desember 2023. Jumlah liabilitas perseroan Rp18,78 triliun di akhir Desember 2024, naik dari Rp14,62 triliun di akhir Desember 2023. Sementara jumlah ekuitas tercatat di Rp26,59 triliun, naik dari Rp19,08 triliun di akhir 2023. Kas dan setara kas akhir tahun 2024 di Rp4,26 triliun, naik dari Rp1,06 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya. Berbagai sumber, IDX Channel. Di tengah raihan kinerja positif di sepanjang 2024 secara teknikal, saham PANI hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam seiring dengan pelemahan indeks harga saham gabungan intraday. PANI melemah di 7% pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat seperti apa pergerakan saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan intraday saham PANI di sepanjang perdagangan hari ini ditutup pada perdagangan sebelumnya di 11.650, dibuka menguat sebenarnya pada pagi tadi di 11.750, bahkan beberapa menit pasca pembukaan saham PANI sempat menyentuh ke intraday tertinggi hari ini di 11.775. Namun di 9.30 saham PANI mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah hingga ke 11.175. 11 lewat 5 menit pelemahan lebih ke arah terbatas di 11.275, pembukaan di sesi kedua di 11.250, sementara di 11.30 tadi di 11.200 pemirsa. Kami akan sampaikan update-nya saat ini. Posisi saham PANI makin tertekan ke 10 ribuan, tepatnya di 10.825, melemah di 7,08%. Intraday tadi sempat menembus di harga 10.675 dan posisinya juga pasca pembukaan sesi kedua terjadi beberapa menit yang lalu. Kemudian kita bergeser ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PANI dalam 6 bulan terakhir. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya pemirsa, di perdagangan Oktober PANI diperdagangkan di level 11.750. November dan Desember ini mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga PANI menyentuh ke level 19.100-an pemirsa. Namun di perdagangan Januari, Februari, dan Maret penguatan lebih ke arah terbatas dan lebih cenderung tertekan. Di 3 Februari sempat ke 10.025, kemudian di Februari mencoba untuk bangkit dan di perdagangan Maret di 11.250-an. Terendah hari ini di 10.000
11.675, intraday di 11.775. Ke grafis selanjutnya, dari sisi valuasi, seperti apa posisi dari saham PANI dengan beberapa indikator yang ada. Dapat Anda saksikan grafis selanjutnya pemirsa, posisi price to earning ratio-nya berada di kisaran 303.08 kali, PSR-nya di 66.76 kali, PBV-nya di 9.36 kali, dan PCFR-nya minus di 42.46 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.